Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Agus Sunario MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Zalaini MPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Baik Bu Reka, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi di mana pada kesempatan ini saya akan melakukan tahapan praobservasi di mana nanti ini menjadi sebuah tahapan awal dari supervisi akademik yang akan dilakukan nanti di kelas Bu Reka, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Reka dalam mengembangkan kompetensi pada tentang kegiatan yang akan nanti dilakukan, yaitu supervisi akademik, di mana ini dilakukan untuk melihat kesiapan dari mereka, baik mereka harapkan dari pembelajaran. Ya, dari pembelajaran ini saya mengharapkan apa yang saya berikan kepada peserta didik saya tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Bagus sekali Bu Reka. Baik Bu Reka, untuk tahap supervisi nanti kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Reka lakukan? Ya, baik. Untuk kegiatan nanti saya sudah melakukan persiapan. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan alat peraga untuk pembelajaran yang akan kami laksanakan. Iya, bagus sekali ya, berarti pesan tentunya ada siswa yang lambat, ada yang telah daya serapnya tinggi. Nah, Ya. bagaimana Bu Reka mensiasati kesiapan belajar siswa tadi? Ya, dalam hal ini saya juga sangat memahami bahwa setiap murid itu tidak sama. Ya, baik. Dalam hal ini saya sebagai guru tentu sangat memahami bagaimana kesiapan saya untuk mengajar. Jadi saya melihat tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Reka susun apa? Ya, pelajaran matematika itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengkonversi satuan berat dari kilogram ke gram. Persiapannya? Ya, persiapan yang saya lakukan yang pertama tentu menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan alat peraga, kemudian juga menyiapkan LKPD dan evaluasi. Dan juga ada yang sulit. Itu bagaimana Bu? Ya, dalam hal ini tentu saya mencari strategi yang terbaik untuk anak didik saya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan daya serap anak-anak itu berbeda-beda. Dalam hal ini saya sebagai guru mencari strategi yang terbaik bagaimana peserta didik saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini tentu saya menggunakan alat peraga tentunya, kemudian menggunakan video pembelajaran agar mereka cepat menangkap pelajaran yang saya berikan. Bagus sekali Bu ya, strategi-strategi yang dilakukan. Tentunya harapan kita tercapai dari tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ya. Apakah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhannya atau bagaimana? Iya, dalam hal ini saya memang karena materinya satuan berat baku, jadi memang saya menyiapkan alat peraga seperti timbangan, kemudian seperti tepung, gula, jadi mereka bisa menimbang sendiri, kemudian bisa mengkonversikan satuan berat benda itu ke dalam seperti misalnya kilogram ke gram atau kilogram ke on, seperti itu. Berarti persiapannya sudah sangat matang dan tentunya pembelajaran menjadi tidak membosankan itu Bu ya. Nah, ini menurut saya Bu Eka sudah ada pandangan ya tentang apa kegiatan yang akan dilakukan. Iya.
Tentu sesuai dengan RPP atau rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan. Iya. Baik, Bu. Persiapan yang sudah mereka lakukan dari pengamatan, kira-kira masih ada yang kurang tidak, Bu? Yang Ibu lakukan? Saya rasa untuk saat ini persiapan saya sudah baik. Semoga tidak ada kekurangan yang waktu saya mengajar nanti. Iya. Baik, Bu, ya. Nanti mungkin kendala-kendala teknis mereka dari kegiatan supervisi yang sudah disusun dan juga dari persiapan mereka, menurut Bu Reka area pengembangan yang hendak dicapai yang mana? Menurut saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, bagaimana siswa saya itu bisa lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan juga. Berarti timbulnya motivasi yang tinggi dari siswa untuk dalam hal ini strategi pembelajaran apa yang sampaikan tadi untuk pengembangan tentunya kita membutuhkan beberapa hal ya, beberapa tahapan. Nah, menurut mereka strategi apa yang akan mereka persiapkan? Strategi saya bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik, tentunya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Kemudian anak-anak juga atau peserta didik saya, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Coba Ibu absen dulu ya. Ayo, silakan bagi kelompoknya. Bergabung dengan kelompoknya. Sudah ada timbangan ya? Sudah ada timbangan. Nah, kamu nanti akan menimbang berat berat. Nah, kamu akan menimbang berat benda. Misalnya, ya itu 1 kilogram. Sama dengan berapa ons? Nah, ada timbangan ons, ada timbangan gram. Berapa? 15.000 gram. Nah, 1 kilo berarti sama dengan 1.000 gram. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Anda senang nggak dengan kegiatan kita hari ini? Untuk tugas kalian di rumah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kalian boleh istirahat. Hari ini setelah supervisi akademik kita akan ada pembicaraan tentang itu pasca observasi, di mana ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Reka harapkan? Ya, dari ini saya mengharapkan saran, masukan dari Ibu tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian untuk perbaikan selanjutnya. Baik, Ibu. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi, gimana perasaan Ibu? Ya, tadi memang kelas agak riuh karena memang mereka itu antusias dalam pembelajaran, karena memang saya menampilkan benda-benda konkret. Mereka ingin terlibat di dalam pembelajaran itu. Kemudian mereka terlihat sangat menyenangkan pembelajarannya. Memang mereka saya libatkan dalam kelompok, kemudian dalam melaksanakan praktik tadi, menimbang itu kan, menimbang berat badan temannya, kemudian menimbang alat-alat yang alat peraga yang saya bawa tadi, seperti itu. Berarti dari proses pembelajaran yang sudah disusun kemarin, apakah sudah sesuai dengan Ibu rencanakan berjalan? Iya,
semuanya sudah sesuai. Mungkin ada sedikit yang kurang memuaskan, mungkin karena ada anak yang tidak terlalu aktif. Sedikit ada beberapa orang lah, mungkin karena mereka belum paham kan cara mengkonversikan satuan tadi. Tapi dengan melihat video mereka semuanya bisa memahami dengan cepat. Berarti dari proses pembelajaran tadi ada hal-hal yang memang belum memuaskan dan yang sudah memuaskan, gitu ya, Bu, ya. Kemudian menurut pandangan Ibu, posisi pembelajaran Ibu jika kita berikan skalanya berada di skala berapa? Sekitar 80 lah. 80 ya. Iya. Berarti kira-kira ada kira-kira yang kurang. Jadi dari hambatan tadi kira-kira berarti ada 2 yang kurangnya ya gitu. Yang 2 itu apa saja, Bu? Kalau saya perhatikan tadi di dalam pembelajaran tadi, yang saya katakan tadi, yaitu ada anak yang mungkin kurang kurang termotivasi. Mungkin ada juga yang memang antusias sekali, kan anak itu berbeda-beda ya. Mungkin karena dia belum begitu paham, walaupun sudah melihat video, walaupun mereka sudah melakukan praktek, tapi memang mungkin yang lambat itu mungkin mereka kurang aktif seperti itu. Jadi mereka memang tidak peduli dengan keadaan sekitarnya seperti itu. Untuk mengatasi hambatan itu tadi, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, dalam hal ini mungkin saya akan mencari strategi lain untuk melibatkan anak tersebut, dengan mungkin memberikan kesempatan untuk dia tampil, karena tadi memang tidak semua anak yang tampil di dalam setiap kelompok, kan hanya perwakilan saja yang tampil. Nah, untuk menghadapi anak seperti itu, mungkin untuk lain kali saya akan membuat dia yang terlibat di dalam misalnya diskusi atau tampil ke depan setidaknya untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Baik, mereka berarti dari tahap-tahapan dari awal sampai dengan akhir, tentunya tahap pembelajaran sudah berusaha dilakukan dengan sesuai dengan apa yang sudah disusun ya, apa yang sudah disiapkan. Kemudian juga dari supervisi yang dilakukan juga sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Baik mereka, terima kasih atas waktunya. Kita sudah bertemu dalam sesi pasca observasi ini. Semoga harapannya dari pertemuan kita hari ini Bu Reka lebih bisa meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran, yang tentunya nanti akan berimbas kepada peserta didik, di mana kita mengharapkan anak didik kita adalah anak didik yang mandiri secara karakter, kemudian memiliki semangat dan juga memiliki profil dan juga menjadi memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik mereka, terima kasih. Selamat siang. Video pasca observasi kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih kepada rekan saya Bu Reka SPD. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya Mas Niwati SPD mengucapkan terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.